Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pricebook Otomotif bersama gue Dimas Okta. Kali ini kami udah kedatangan Wuling Almas RS Plus. Yes, SUV teranyar dari Wuling dan juga yang paling canggih. Bahkan kecanggihannya itu bisa dibilang melebihi mobil-mobil premium yang harganya di atas 2 miliar. Tapi kali ini kita bukan mau review seperti biasa. Kita akan unboxing mobil ini karena mobil ini benar-benar baru. Gimana kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai habis. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam untuk unboxing, kita lihat dulu apa yang ada di depan sini. Dan yang paling jelas adalah ada logo RS di sini. Kalau Honda itu RS-nya kan road sailing, kalau Wuling itu Rising Star. Jadi bukan racing sementara atau rada sporty, bukan gitu ya. Nah, dan di sini juga ada logo merah putihnya. Dan ini, dengar-dengar, ini memang khusus untuk pasar Indonesia. Oke, selanjutnya, secara desain memang kelihatan Wuling Almas RS ini update-nya cukup signifikan dibandingkan Wuling Almas yang biasa. Kita lihat aja di sini ada aksen merah yang membentang dari kanan ke kiri dan di bawah ada macam apa ya, splitter gitu yang dengan warna fake carbon. Memang terlihat bikin mobil ini terlihat lebih sporty dan juga yang paling jelas adalah semua lampu sudah LED dan logo Wuling yang tadinya berwarna merah dan agak-agak racer gitu sekarang diganti menjadi warna chrome. Berarti kritik-kritik dari para reviewer didengarkan oleh Wuling. Dan sekarang kita ngomongin mesinnya. Ya, walaupun nggak ada perubahan pada mesinnya, tapi wajarlah kita bahas. Waduh, ini kap mesinnya jujur berat banget. Ini platnya kayaknya super tebel. Yes, mesin yang digunakan di bawah kap mesin ini adalah mesin 1500 cc, 4 silinder turbo. Memang tenaganya nggak terlalu besar, 140 horsepower, tapi torsinya yang paling mantap di kelasnya ya. Torsinya 250 Nm. Dan tenaga tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT yang bisa dibelah menjadi 8 percepatan, yaitu untuk membohongi diri sendiri sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bikin senang aja lah. Dan satu lagi yang kami highlight adalah walaupun ini mobil Tiongkok yang baru usianya beberapa tahun, tapi lihatlah usaha Wuling untuk membuat mesin ini terlihat rapi. Jadi tolong kalau mobil-mobil yang harganya udah 500 juta ke atas tapi mesinnya masih berantakan, tolong Anda muhasabah diri. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Sekarang kita lihat ke sampingnya. Kelihatannya kalau mobil ini itu warnanya dual tone, bawahnya putih, atasnya hitam kalau untuk warna putih ini. Dan untuk dimensinya kami juga lupa berapa tepatnya, nanti dikasih tulisan aja di bawah. Tapi kalau kita lihat ke desain pintunya, dia masih sama ya, dengan ada list satin silver di handle-nya yang bikin kelihatan lebih mewah. Dan ini ada untuk passive keyless entry-nya, untuk kunci dan buka. Nah, sekarang kita ngomongin ke velgnya. Velgnya dia menggunakan velg 21560 R17. Iya, mobil ini menggunakan velg 17 inci. Kelihatannya itu kecil karena mobil ini tuh gede banget ukurannya. Tapi Wuling menyediakan khusus yang tipe paling tinggi, Wuling menyediakan opsional velg 18 inci dan hanya nambah sekitar 2 juta rupiah. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya. Dia di sini logo Almasnya ya, Almas Turbo. BTW Almas itu bahasa Arab, jadi ini mobil Tiongkok tapi namanya pakai bahasa Arab. Nah, artinya adalah ala berlian. Nah, ini Almas artinya. Nah, kemudian secara desain memang belum banyak berubah dari Almas terdahulu dan juga belum punya ciri khas tersendiri untuk desainnya. Tapi kalau kita lihat lama-lama juga ini kelihatannya cukup bagus gitu, dan juga dia terlihat sangat clean. Tapi sayangnya di sini nggak ada logo RS gitu. Coba ada logo RS-nya gitu ditaruh di sini ya, biar rada sporty lah ya. Dan karena kita tadi kan judulnya unboxing ya, ini tangan kami agak gatal lah. Ini masih ada plastik di sini. Nah, ini adalah kepuasan batin tersendiri. Jangan buang sembarangan. Kita kantongin dulu aja, nanti cari tempat sampah. Kita lihat sekarang bagasinya. Ya, bagasinya emang bibirnya dia nggak rata ya sama lantainya. Tapi ini kalau kalian lihat, jadi dia itu bukan bagasi aja, dia sampai depan. Itu kan biasanya kalau mobil-mobil yang lain dapat karpetnya yang bludru gitu ya. Dan biasanya kalau misalnya bapak-bapak yang beli, karpetnya diganti lagi tuh pakai yang bihun. Nah, dia tuh bawaannya udah dapat yang bihun. Jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi. Nice touch Wuling. Nah, ini bagasinya, dia emang kecil banget kalau misalnya jok belakangnya itu dibuka. Tapi kalau dilipat ini bisa
rata lantai. Ya walaupun nggak rata ada ini ya tinggal lepas aja sih, udah jadi rata lantai gitu. Tapi ini jangan dijual, taruh di rumah aja gitu. Sebelum kita masuk ke dalam, hampir lupa, ini adalah fitur unggulan dari Wuling Almas RS Plus ini. Di aplikasi My Wuling Plus, kita bisa mengkoneksikan mobil ini dengan handphone kita, tapi harus handphone Android. Gimana caranya? Nah, sekarang kita buka My Wuling Plus. Nah, ketika kita sudah masuk ke My Wuling Plus, langsung aja pilih Eye Off, dan kita bisa melihat status sisa berkendara, status sisa bahan bakar yang ada di mobil yang sudah kita koneksikan. Misalnya, kita lupa kunci pintu gitu kan, di mana? Langsung aja kita kunci pintunya lewat sini. Nah, dia langsung terkunci secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita ada barang ketinggalan gitu kan, pengen ngebukain untuk temen, kita tinggal klik membuka kunci, dia akan terbuka secara otomatis juga. Dan juga kita bisa misalnya di tempat parkir panas gitu kan, kita pengen buka jendelanya dulu biar udara panasnya keluar, tinggal buka dari sini jendela mobil, langsung kebuka semua. Terus ternyata ada barang ketinggalan gitu, wah barang ketinggalan, kita harus balik lagi gitu, takut ada yang nyolong barang di dalam, langsung aja kita klik lagi, tutup jendelanya, dan semuanya akan menutup secara otomatis. Nah, bukan itu aja, fitur My Wuling Plus ini juga bisa nyalain mesin dan AC dari jarak jauh. Bahkan tadi di kantor itu sekitar jarak 100 meter ya dari tempat parkir ke kantor, dia masih bisa nyala. Nah, gimana cara nyalain mesinnya? Dari HP ini kita klik ke mobilnya, kemudian klik hidupkan mesin. Tunggu beberapa saat, dia akan menyala secara otomatis. Tapi ini AC-nya belum nyala. Kalau kita mau nyalain AC-nya juga, kita tinggal klik dinginkan kabin. Secara otomatis dia akan menyalakan AC yang ada di dalam. Nah, kalau dengan kondisi mesin menyala begini, kalian tenang aja. Kalau misalnya takut, nanti ada yang nyolong atau mecahin kaca, dia pertama, pintunya nggak bisa dibuka kalau kita nggak megang kunci. Ya, jadi mobil ini nggak akan jalan. Toh kalau misalnya kacanya dipecahin, ketika dia masuk transmisi, mesin akan mati sendiri. Jadi kita tetap harus punya otorisasi atas mobil ini. Dan juga mobil ini punya sesuatu yang namanya geofencing. Jadi kita bisa membatasi, mungkin ada yang mau minjem, entah keluarga, temen gitu kan, atau misalnya anak Anda yang mau minjem, kita batasin misalnya mobil ini hanya boleh berjalan sekitar 100 km, radius 100 km dari lokasi Anda. Ketika dia keluar dari pagar geofencing itu, mobil ini akan memberikan notifikasi ke HP Anda karena mobil ini terkoneksi dengan internet. Nah, sekarang kita langsung unboxing ke dalam. Nah, ini semuanya masih plastikan karena masih baru semua. Dan tahu sendiri lah kalau punya barang baru tuh kayak nggak betah. Ini sekarang kita unboxing semua. Ini masih bau mobil baru banget. Ini juga bikin nggak betah ini. Apalagi taruh sini dulu. Apalagi yang perlu di unboxing di sini. Ini tuas masih pakai bungkusan kayak bungkusan apel, tahu nggak sih bungkusan apel tuh yang biasa di pasar. Ini kita taruh sini dulu. Ini juga ini harus dilepas segera mungkin ini. Kepuasan batin tersendiri. Apalagi yang harus dilepas di sini. Nah, ini head unit. Ini BTW head unit, dia ada plastiknya dan ada anti gores ini yang kita lepas sekarang plastiknya. Satisfying banget. Ini mungkin bisa dibikin ASMR mungkin ya kalau konten-konten sekarang ini. Apalagi? Ini instrumen cluster ya. Ini juga masih plastikan. Ini susah sekali. Bisa. Wah, ini kepuasan batin tersendiri. Mantap. Terus apalagi yang masih diplastikin? Ini udah robek aja. Udah lagi ya. Nanti kita buangnya belakangan. Wah, ini masih bau banget mobil baru. Luar biasa. Nah, di depan sini udah semua di unboxing. Kita sekarang bahas yang di depan dulu aja lah ya. Depan dulu, dia di sini AC-nya pengaturannya ada di layar ini yang sebenarnya agak mengganggu, agak susah gitu. Kami lebih suka yang tombol-tombol gitu loh. Tapi ya kalau secara estetika emang dia kelihatan bagus. Dan ini basicnya memang Android, tapi dia setidaknya terintegrasi dengan kendaraan, termasuk untuk Link, tapi memang tidak ada Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia juga di sini bisa untuk mengatur ADAS-nya, yaitu sistem keamanan milik Wuling. Dan ini Wuling sebut adalah WISE,
Wuling Interconnected Service Ecosystem. Dan ini sudah jelas dong, karena namanya sudah keren, dia juga tambah keren karena dia bisa voice comment dengan bahasa Indonesia. Halo Wuling. Halo. Buka semua jendela. Oke, membuka semua jendela. Semua jendela terbuka. Sekarang apa lagi? Halo Wuling. Tutup semua jendela. Nah, semua jendela ketutup. Kalau yang dulu itu kan cuma bisa beberapa komen doang, misalnya buka sunroof. Sekarang tuh bahkan bisa individual. Misalnya kita mau buka jendela kiri situ ya. Misal gua omong ini. Halo Wuling. Halo. Buka jendela penumpang depan. Oke, membuka jendela penumpang. Nah, dia akan membuka sendiri. Halo Wuling. Tutup jendela penumpang depan. Oke, menutup jendela penumpang depan. Bisa semua. Bahkan kalau misalnya kita kepanasan pengen nyalain AC dan set temperaturnya gitu sambil nyetir. Halo Wuling. Halo. Set temperatur AC ke 22 derajat. Oke, mengatur suhu ke 22 derajat. Nah, itu jadi kita berasa seperti punya asisten pribadi di sini. Sangat luar biasa. Ini merupakan gebrakan dari brand China untuk teknologi seperti ini. Dan sekarang kita beralih ke instrumen clusternya. Instrumen clusternya dia nggak semuanya sih ya LCD, tapi bisa dibilang pemilihan warna dan ronanya itu cukup bagus untuk sebuah Wuling karena dia menggunakan jarum merah, terus instrumen clusternya tachometer dan speedometernya dia warna biru, dan ada layar di tengah yang bisa menampilkan informasi mengenai mobil ini. Dan yang jelas di sini juga dia udah ada sistem wireless charging, jadi kalau misalnya pengguna iPhone atau HP-HP Android flagship yang nontonnya di channel Pricebook, tinggal taruh sini aja, udah langsung ngecas. Nah, sekarang apalagi yang dibahas di sini ya, semua tombol-tombol di sini sudah lengkap ya. Untuk mengatur MID ada tombol di setir sini, ini ada untuk adaptive cruise controlnya, di sini ada kontrol untuk sunroof, dan semua jok di mobil ini dilapisi dengan kulit sintetis. Nah, sekarang kita bahas di belakang, sekalian unboxing juga di belakang. Kita buka semuanya. Sekarang kita ke belakangnya, apa yang belum dibuka di sini? Ini headrest. Kenapa sih? Ini kalau kita beli barang baru itu harus dibuka. Jadi new day, new life gitu loh. Biar seru aja. Dan ini kepuasan tersendiri gitu ngebuka barang-barang baru tuh. Sebentar, apalagi yang belum dibuka? Coba kita cium-cium dulu, masih ada bau plastik. Ah, ini nih. Ini juga belum dibuka nih. Kenapa yang ngumpet di sini? Nah, kita buka aja langsung. Wah, ini kepuasan batin banget ini kalau beli mobil baru. Oke, sampahnya nanti dibuang. Ya, sini dulu. Nah, sekarang baru kita naik. Baru afdol gitu naik mobil baru kalau udah dibuka semua. Karpetnya yang bihun tadi ada emboss almasnya. Keren. Jadi kita sebagai penumpang gitu nggak lupa. Ini kita lagi naik mobil apa sih? Oh, lagi naik mobil Almas gitu. Jadi mengingatkan terus, rebranding terus gitu loh. Nah, di sini juga materialnya ya untuk armrestnya soft touch ya. Tapi untuk door trimnya emang ini masih ada yang plastik ya. Sama lah kayak di depan, setidaknya tidak di downgrade. Di sini ada kisi AC juga. Di sini ada armrest dengan cup holder yang ada di sini. Cukup nyaman di belakang sini. Dan juga untuk sunroofnya ini gede banget. Dalam keadaan tertutup. Enggak, bukan Anda, tolong cancel. Nah, ini sunroofnya juga gede banget sampai ke belakang sini, yang bikin kesannya tuh kabin jadi luas ya. Terus di sini juga yang jelas dia nggak di downgrade untuk speakernya ya. Mobil ini menggunakan speaker premium dari Infinity. Bayangkan, nggak nyampe 400 juta dapat speaker premium Infinity. Dan di sini dia juga ada disediakan power outlet, bukan power outlet, USB slot satu buah, USB A 2 ampere. Dan di sini space storage buat naruh HP-nya gitu. Di sini ada seat back pocket. Nah, sekarang lampunya dia LED juga sama kayak di depan. Dan LED-nya tuh yang nggak bikin sakit mata gitu. Sekarang baris kedua kayaknya itu aja. Sekarang kita bongkar lagi baris ketiga, kita bukain semuanya ya. Dan ya harus lewat sini juga, karena untuk tuas one touch tumble ya dia hanya tersedia di sini. Kalau yang di sebelah situ dia harus 2 kali. Nah, dia langsung kebuka gini kan.
Ini sebenarnya kami agak males untuk ngebahas row ketiga ya, karena ini kan biasanya tahta terendah dalam keluarga yang nggak bisa protes gitu kalau duduk di sini. Cuma karena unboxing itu menyenangkan, jadi kita unboxing aja dulu. Ini, waduh, masih ini ya, apa? Masih di, ini kenapa susah? Wah, susah banget. Kayaknya harus ini sih, harus dari belakang gitu loh, harus dari bagasi kayaknya. Ini bongkarnya, kita bongkar di sini dulu aja yang bisa. Wah, tarik semua. Bisa ternyata. Ya, karetnya tapi ketinggalannya. Semuanya udah terbuka, jadi sudah afdol mobil ini dipakai kemana-mana. Khusus untuk kalian, gue nyoba di baris ke-3 sini. Salah kursi. Ini ya, posisi duduknya. Tinggi gue 175 cm. Emang agak jongkok sih, cuma ini kan posisi paling mundur ya. Ini kaki mentok. Kalau dimajuin sedikit lagi mungkin masih manusiawi lah di belakang sini lah ya. Tapi setidaknya, walaupun di sini memang agak sempit ya, biasanya anak-anak yang umur di bawah 10 tahun ya, yang tingginya di bawah 160 cm, tapi walaupun kesempitan, setidaknya tidak akan kepanasan karena di sini dia tersedia kontrol AC individual. Ya, untuk belakang aja sih, kontrolnya ada di sebelah kiri sini, karena yang di sebelah kanannya dia ada USB slot A gitu. Jadi mungkin bisa rebutan charger di belakang sini ya, menjadi charger sengketa. Untuk ruang kabin kayaknya itu aja. Sekarang kita coba bagaimana rasa berkendara dari Wuling Almas ini. Oke, sekarang kita udah berkendara bersama Wuling Almas RS. Yang jelas pasti kita omongin sekarang mesinnya gimana. Tenaganya 140 HP dengan torsi 250 Nm. Bagaimana tarikannya? Iya, wah, ngeleknya tuh perpaduan turbo sama CVT, makanya jadi ngeleknya itu luar biasa. Itu mungkin digas 2 hari kemudian baru naik RPM. Apalagi di RPM bawah ya 1000-2000, itu wah, berat banget, kayak beban hidup gitu. Jadi karakternya, penyaluran tenaganya antara turbo dan CVT itu menghasilkan penyaluran tenaga yang sangat berat di RPM bawah. Kalau misalnya masih ada di RPM 2000 kayak gini nih ya, 1, 2, 3 baru masuk turbonya spooling di RPM 4000-an, baru dia lumayan kerasa kencang. 0 ke 100 km per jam mobil ini tuntas dalam waktu 10,8 detik. Tidak terlalu kencang, namun ya cukupan lah bisa dibilang. Kemudian bagaimana konsumsi bahan bakarnya? Well, bisa dibilang Wuling Almas RS ini tidak bisa dibilang hemat, karena ini sangat, ya nggak sangat sih, lumayan boros. Untuk rute dalam kota dia mencatatkan 8,3 km per liter. Sementara untuk rute tol dia mencatatkan 12,8 km per liter. Ini agak mengagetkan sih sebenarnya ya, karena bisa dibilang konsumsi bahan bakar dengan angka segitu itu mirip-mirip dengan konsumsi bahan bakar mobil Eropa 2000 cc turbo. Sementara ini hanya 1500 cc turbo. Kemudian bagaimana rasa pengendaliannya? Memang mobil ini diciptakan untuk 7 orang, untuk keluarga, untuk kenyamanan. Makanya mobil ini memiliki suspensi yang lumayan empuk. Cuma karena empuk itu, jadi mobil ini terasa limbung ya. Apalagi kalau misalnya ketika kita zigzag kayak gini. Ini terasa sekali limbungnya ya. Iya. Bisa dibilang wajar lah ya. Dengan suspensi yang empuk, dengan kenyamanan ya khas SUV juga, dengan ukuran bodi yang besar, ya itulah harga yang harus dibayar. Kemudian bagaimana kekedapan kabinnya? Bisa dibilang mobil ini memiliki kekedapan kabin yang cukup impresif, bahkan lebih baik dari beberapa mobil Jepang yang harganya di atas ini. Tapi memang kadang kalau suara angin gitu, kalau lagi di tol atau misalnya ada ya suara motor itu agak masih masuk sedikit ya. Cuma kalau suara angin, suara kolong itu aman. Ya karena tadi udah dibilang body roll bagaimana, jadi kalau misalnya kita belok memang harus dengan kecepatan yang lebih dipikirkan lagi lah ya. Kalau misalnya belok ngebut-ngebut takutnya kebalik mobilnya ya kan, malah masuk asuransi atau masuk bengkel dan tidak akan kembali seperti semula gitu. Jadi mobil ini memang diciptakan untuk
kenyamanan, bukan untuk kebut-kebutan. Nah, kemudian juga untuk fitur keselamatannya, rem ABS, EBD, BA sudah lengkap, dan juga di sini dia memiliki traction control dan hill start assist. Dan juga untuk keamanan airbagnya, dia sudah menggunakan 4 airbag. Ya sayang sih sebenarnya, kayak nanggung gitu nggak sih? Kalau misalnya 6 gitu akan lebih bagus sih, walaupun harganya pasti naik gitu. Jadi dia airbag itu ada di 2 penumpang depan dan juga ada di jok penumpang depan. Sementara untuk fitur yang bernama ADAS ya, itu yang pertama dia ada auto headlamp, jadi kita berasa pakai mobil-mobil mewah gitu. Kita nggak usah capek-capek nyalain lampu lagi tiap malam, tapi kayak nanggung gitu sih. Dia wipernya belum auto gitu. Nah, sekarang bagaimana sistem ADAS-nya itu yang menggunakan kamera di sini dan juga radar yang ada di depan. Kita akan mengetesnya langsung di jalan tol. Sekarang kita udah ada di tol, tempat yang paling cocok untuk ngetes sistem ADAS-nya. Secara di atas kertas, mobil ini sudah semi autonomous karena dia udah punya lane departure warning, punya lane keeping assist, dan juga punya adaptive cruise control. Dan adaptive cruise control ya itu bisa mengikuti, ya namanya adaptif ya, bisa mengikuti kecepatan mobil yang ada di depan. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan, memang tidak secanggih punyanya Hyundai gitu ya, seperti di Santa Fe kemarin. Cuma untuk harganya, kalau kita ingat mobil ini di bawah 400 juta, ini sudah cukup baik. Lihat, ini sekarang sedang berbelok tipis. Ini sekarang saya lepas setirnya. Dia bisa mengikuti, ya memang, nah seperti itu. Dia nggak yang smooth banget kayak Hyundai. Dia tuh kayak masih agak ke kanan, ke kiri, sedikit-sedikit gitu. Nanti dia koreksi baru, nggak yang gimana-gimana banget gitu. Tapi ini udah lebih dari cukup untuk harganya. Dan kayaknya di bawah 500 juta belum ada yang secanggih ini untuk sistem safety-nya. Dan dia juga punya front collision warning dan active emergency brake yang menjadi satu. Jadi kalau misalnya mobil sekiranya membaca akan menabrak dan driver benar-benar nggak ngerem, mobil akan intervensi untuk melakukan pengereman, dan itu disesuaikan dengan jaraknya. Di sini kita bisa atur antara tinggi, tengah, dan rendah. Memang kalau yang tinggi dia kadang agak rese sih ya. Kalau misalnya ada motor berhenti ngerem aja, dia tuh langsung engage gitu, active emergency brake ya. Kalau kita sih paling enak biasanya di tengah. Dan ini kalau misalnya kalian gitu ya, yang sering keluar kota, misalnya pakai tol Trans Jawa, atau yang biasanya kerja mungkin penduduk kota satelit Jakarta gitu kan, jadi Bodetabek, kerjanya di Jakarta, setiap hari lewat tol, fitur ini pasti sangat membantu. Ya lihat aja sekarang, ini benar-benar nggak megang setir, dia bisa ngikutin lajur kendaraan dengan mengikuti garis yang ada di tol. Dan untuk adaptive cruise control ya, dia nggak hanya ya tadi itu mobilnya udah mulai keluar lajur, dia intervensi. Untuk adaptive cruise controlnya, dia nggak cuma saat berjalan lancar, tapi ketika di kemacetan, dia juga punya fitur yang namanya traffic jam assist. Jadi benar-benar bisa ini sampai berhenti, bukan cuma sekedar menjaga jarak dan kecepatan aja. Memang kalau ketika kita sudah berhenti di macet, kita tinggal gas dikit aja, nanti mobil akan ngikutin lagi mobil yang ada di depan. Tapi itu jelas sangat-sangat membantu ya, karena ketika kemacetan kita benar-benar nggak harus nekan gas rem yang biasanya bikin kita pegel. Itu untuk mobil harga di bawah 400 juta, sangat impresif. Walaupun mobil ini keren untuk harganya, tapi tetap tidak lolos sensor dosa. Ini dia 3 dosa yang membuat mobil ini menjadi kurang. Hal yang kurang yang pertama adalah ini, knalpot palsu. Tapi bukan sekedar knalpot palsu. Kalau misalnya mobil-mobil yang lain ya, yang pakai desain-desain kayak gini nih, yang udah lumrah sebenarnya, misalnya kayak Mercedes-Benz, dia itu pakai knalpot palsu dan knalpotnya diumpetin di bawah, bener-bener nggak kelihatan. Kalau ini knalpotnya diliatin, heran. Hal yang kurang untuk kedua dan ketiga langsung double kill oleh kolom pengemudi. Yang pertama adalah build quality-nya. Coba didengerin. Itu bunyi apa? Masa mobil baru ada bunyi kayak udah karatan gitu loh. Dan yang ketiga, langsung aja, dia posisi mengemudinya tidak ergonomis. Dia emang bisa tilt, tapi dia nggak bisa teleskopik. Yang teleskopik harus orangnya. Jadi posisi mengemudinya nggak enak.
Meskipun mobil ini memiliki dosa yang membuat dia menjadi terasa kurang, tapi tetap mobil ini memiliki 3 hal yang membuatnya lebih dinamis. Hal yang membuat mobil ini lebih dinamis, yang pertama adalah tombol-tombolnya dia tidak ada yang kosong, benar-benar terisi penuh. Dan di sebelah sana juga tombolnya penuh semua, nggak ada yang kosong. Itulah ketika mobil sudah top of the line harusnya seperti ini. Yang kedua, velg 17 inci memang nggak kelihatan terlalu besar untuk mobil yang seukuran ini. Tapi Wuling menyediakan opsi untuk upsize jadi 18 inci hanya dengan menambah 2 juta rupiah. Itu harga yang sangat reasonable untuk menambah ukuran velg. Hal dinamis yang ketiga adalah voice command di mobil ini nggak cuma bisa buat buka sunroof, mengatur AC, ataupun buka kaca. Tapi juga bisa menggunakan mode-mode yang ada di voice ini. Misalnya, pertama, halo Wuling. Halo. Mode hujan. Oke, Nah. ke mode hujan. Dia AC-nya langsung ngatur ke defoggernya dan wipernya dia langsung nyala. Walaupun posisi wiper ini nggak nyala, dia otomatis nyala. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai mode segar, halo Wuling, mode segar. Oke, atur ke mode udara segar. Kalau kita pakai mode udara segar, dia AC-nya tetap akan nyala dan sunroof ini dia akan ngebuka secara tilt. Jadi tetap ada udara-udara masuk. Itu mungkin kalau lagi ada bau-bau yang kurang sedap di mobil, pakai mode segar ini. Nah, kemudian yang ketiga dari mode ini bisa ada mode sejuk. Halo Wuling, Halo. mode sejuk. Oke, atur Nah, ke kalau mode sejuk, semua kaca dia akan ketutup kalau misalnya posisi kebuka, sunroof akan ketutup dan AC akan dinyalakan ke level maksimal. Kemudian yang terakhir, ini yang paling unik. Halo Wuling, Halo. mode langit. Oke, atur ke mode bintang. Mari memandang indahnya langit. Tuh, kita disarankan untuk memandang indahnya langit ketika menggunakan mode langit ini. Tapi masalahnya gini, memang bisa memandang langit gitu. Kalau misalnya mungkin kita lagi ada di puncak, di Dieng, daerah-daerah yang dingin. Tapi kalau lagi di Jakarta, mohon maaf, bukan memandang langit, Anda sesak napas, ngirup asap dari luar. Itulah tadi impresi kami mengenai Wuling Almas RS Plus ini. Bagaimana menurut kalian dengan harga 379,8 juta rupiah on the road Jakarta saat video ini dibuat? Apakah mobil ini menjadi worth it untuk dimiliki? Jangan lupa untuk subscribe channel Pressbook Otomotif, nyalakan juga loncengnya agar nggak pernah kelewatan setiap ada video baru. Gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.